Two oceans in between us, and away for shore. There's a gate I see, there's a way for me. Now this one sits here and whispers things to me. Now I got the devil inside. This one made a pig of me. This world is primal, my guiding joy. The headache pill, the necktie on my bedroom door. My conscience burning, my eyes are too cuddled up with a heart condemned. I should love you, and I swear I do. Jadi bermulanya kutukan itu berjalan dari situ. Jadi si Bantiak ini dia merasa enak makan dari masakan oleh para juru masak yang di dalam acara itu. Dia minta kembali, dikasihnya lah lagi si Bantiak ini berupa sayur daging babi, daging anjing, ayam. Jadi melihat itu si juru masak ini merasa jengkel dengan ulah si Bantiak. Maka si juru masak ini dengan sengaja memotong sepotong karet atau yang dinamakan dalam bahasa daerahnya itu nomor 2. Dan dengan itu sepotong karet itu diberikannya lah kepada si Bantiak ini. Lalu si Bantiak ini dibawanya lah pulang ke rumah neneknya. Sementara itu neneknya lagi ada juga di rumah, di mana neneknya agak sedikit heran melihat si Bantiak datang ke rumah memakan daging itu ya, tidak putus-putus. Jadi dimakannya lah, tapi tidak putus-putus. Lalu ditanyakannya kepada Bantiak, apa yang kau makan itu, Cuk? Kata neneknya berkata kepada cucunya, saya makan daging. Lalu si kakeknya ini merasa tidak begitu yakin apakah itu daging atau apa yang dimakan oleh cucunya. Jadi diambillah daging yang dimakan oleh si cucunya ini, lalu diperiksanya. Lalu dengan merasa kecewa dan merasa kesal, cucunya dikasih makanan daging. Itu bukan daging, ternyata itu sepotong karet yang dengan sengaja oleh juru masak ini memberikannya kepada cucunya. Murkalah si neneknya ini kepada semua orang yang ada di kampung itu. Pada zaman dahulu kan para orang sakti, termasuk neneknya ini juga orang sakti. Jadi diambillah seekor anjing, lalu didandani, sengaja didandani atau dirias, dikasih sebuah kalau kita namakan di sini genteng. Jadi dikasihnya gincu, lalu dengan sengaja
Jadi nenek dan cucunya ini masuk melalui jalan itu dan hendak menuju di Gunung Samabue tersebut. Dan tidak terlalu lama, maka cuaca pada saat itu berubah seketika dan semua orang yang ada di kampung itu merasa panik, ambil berlarian ke rumah masing-masing. Dan tidak lama kemudian, sebuah kampung yang dulunya ramai sekarang sudah menjadi batu dan dinamakan Bukit Batu. Dan sampai sekarang ini pun keadaan nenek bersama cucunya belum diketahui sampai sekarang. Nah, jadi ada yang mengatakan sering mendengar kokokan ayam jantan. Kata orang, itulah nenek bersama cucunya, karena zaman dahulu kan orang seperti nenek itu termasuk orang sakti. Dan sekarang bukit perkampungan yang sekarang yang ditutup menjadi Bukit Batu itu masih berada di Desa Pakumbang. Banyak yang menceritakan sebuah terjadinya Bukit Batu ini, dan ada juga yang menurut cerita kampung setempat, ada juga yang masih berburu itu dikutuk juga menjadi batu. Dan ada juga peninggalannya di sana namanya Damonekoro, ada di bawah Bukit Batu, tidak jauh dari lereng itu. Jadi begitulah cerita terbentuknya Bukit Batu yang saya ceritakan menurut sumber para orang tua dulu, kakek moyang kita dulu. Jadi cerita Bukit Batu sampai sekarang masih diakui oleh masyarakat Desa Pakumbang dan banyak yang tahu. Jadi begitulah kiranya cerita yang saya dapat ceritakan, yaitu legenda Bukit Batu atau terbentuknya Bukit Batu. Sekian dan terima kasih.